Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya di inbox Facebook saya ya. Itu menanyakan yaitu mengenai lar, teman-teman. Lar yang ditanyakan di sini yaitu tentang lar lancip. Jadi kurang lebih pertanyaannya itu kelebihan tentang merpati lar lancip atau kelebihan merpati larnya yang runcing. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang memang sudah cukup lama ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Nah, tetapi ada lagi yang menanyakan di inbox Facebook saya dan saya itu teringat teman-teman ya. Dulu pernah sering ada yang tanya tentang merpati lar lancip. Ya, pada video kali ini akan saya bahas ya. Apa sih keistimewaan tentang merpati lar lancip? Nah, jadi ini juga saya akan sebutkan juga kekurangannya ya teman-teman. Jadi nggak hanya tentang kelebihan tetapi tentang kekurangan merpati lar lancip. Oke, kita langsung menuju kelebihan yang pertama, yaitu tentang merpati lar lancip. Yaitu merpati lar lancip. Lar lancip itu seperti ini teman-teman. Itu biasanya merpati lar lancip itu terbangnya relatif lebih kenceng dibandingkan merpati larnya yang bulat-bulat nyendok ya. Nah, lar lancip itu seperti ini ya teman-teman, yang ujungnya sini lancip-lancip. Jadi umumnya merpati lar lancip ini itu terbangnya untuk sprint bawah itu bagus-bagus ya. Rata-rata ya, tapi nggak semua, nggak 100%, tetapi ya 80% ke atas merpati yang larnya lancip-lancip itu terbangnya sprint bawahnya bagus. Seperti itu. Nah, tetapi ini ada tapinya juga teman-teman ya. Untuk merpati lar lancip ini biasanya digolongkan menjadi dua bagian atau dua karakter ya. Yang pertama, merpati lar lancip itu yang daunnya sedang lebar, sedang kelebar. Ada yang daunnya bagian sini ya, daun larnya sini kecil. Jadi dikategorikan menjadi dua, yaitu yang lar lancip daunnya lebar dan lar lancip yang daun larnya itu ya kecil. Nah, jadi kalau untuk yang sprint bawahnya bagus itu biasanya yang kecil-kecil teman-teman. Jadi bagian sini daunnya sini itu kecil semua, jadi kecil sampai ujung runcing. Jadi bagian bawah sini itu bagian bawah sampai tengah itu kecil sampai ujung runcing. Ada juga yang lebar dan ujungnya runcing. Itu kalau biasanya yang bagus buat sprint bawahan ya, itu yang kecil teman-teman, yang kecil semua dari pangkal sini sampai ujung itu kecil semua. Itu biasanya rata-rata lebih kencang. Tapi ya nggak semua ya, ini cuma buat gambaran umumnya seperti itu. Nah, oke, lalu untuk yang kedua, kelebihannya yaitu merpati seperti ini atau merpati lar lancip itu langkahnya bagus teman-teman, atau terbangnya itu gimana ya? Langkahnya cepat ya. Jadi dibandingkan merpati yang larnya bulat-bulat nyendok atau merpati tinggian itu, kalau untuk lar lancip sendiri itu biasanya memiliki langkahnya itu cepat ya. Jadi langkah kepakan sayapnya itu lebih sering, lebih gimana ya? Lebih sering ya. Pokoknya lebih cepat lah teman-teman, lebih sering mengepak ya dibanding yang larnya bulat-bulat. Itu di sebagian besar merpati lar lancip seperti itu. Nah, jadi kan sprintnya itu kencang ya, itu karena kepakan sayapnya itu lebih sering dibandingkan merpati yang larnya terlalu bulat-bulat nyendok ya. Nah, tuh. Nah, lalu untuk kelebihan selanjutnya yaitu merpati lar lancip itu biasanya lebih bagus memecah angin ya. Memecah angin di bawah itu bagus teman-teman. Nah, itu yang menjadikan merpati lar lancip seperti ini itu di bawahnya itu bagus ya, kencang seperti itu. Nah, jadi kelebihannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk lar lancip sendiri itu memang bagus sekali untuk merpati yang buat balap ataupun merpati kolong. Tetapi kalau merpati kolong itu biasanya lar lancipnya yang daunnya agak lebar teman-teman, agak sedang kelebar. Ya walaupun sekarang itu merpati balap pun yang bulat-bulat banyak ya. Karena lar lancip ini nggak pasti juga kenceng teman-teman, karena kenceng enggaknya merpati itu juga
tidak hanya berpengaruh ke lar saja atau di bagian sayap ya, itu biasanya dipengaruhi oleh katuragan, oleh terah keturunan juga, dari tulangan, dari sapet udang. Itu ya sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi kalau kita menentukan bagus enggaknya merpati cuma dari lar itu sangat keliru sekali ya. Ini saya cuma bahas dari pertanyaan teman-teman seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kelebihannya. Nah, lalu untuk kekurangannya apa? Kekurangan merpati lar lancip itu biasanya di tingginya. Biasanya merpati lar yang lancip-lancip seperti ini. Ini sebenarnya nggak lancip banget teman-teman. Masih ada sedikit bulatnya. Ada yang lancip banget ya. Itu kalau untuk lar yang lancip, itu untuk ketinggiannya, untuk dilatih merpati tinggian itu agak susah teman-teman. Jadi kita perlu effort lah, perlu bekerja lebih keras untuk melatihnya. Jadi melatihnya perlu gimana ya, tenaga yang lebih ekstra, waktu yang lebih banyak ya dibandingkan kita melatih merpati yang memang karakternya sudah tinggian, yaitu merpati yang larnya bulat-bulat, yang cito seperti itu kan lebih gampang teman-teman. Kalau yang model lar lancip itu biasanya kalau kita latih tinggian, untuk yang awal-awal itu susah banget teman-teman. Jadi merpati itu nggak pernah tinggi, cuma paling tinggi itu 3/4 yang nggak bisa full tinggi. Itu jadi kita masalahnya ada di gaburan di rumahan, itu agak susah untuk merpati yang lar lancip. Walaupun kalau kita ngelatihnya bagus, ekstra, dan kita punya banyak waktu untuk melatihnya, itu pasti juga akan bisa bagus teman-teman. Tetapi kalau di pengalaman saya ya, saya menjadikan merpati yang lar lancip bagus dibandingkan lar bulat untuk tinggian ya, ini khususnya itu presentase sangat jauh sekali, yaitu saya lebih banyak menjadikan merpati yang lar bulat itu lebih tinggi teman-teman. Karena lar lancip ini pertama kali itu memang sudah karakternya, terbangnya tingginya susah, lalu kita ngelatihnya itu perlu perjuangan yang lebih ya. Jadi kita lebih banyak buang-buang waktu lah kalau untuk latihan gaburan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau latih gaburan ya jangan pilih yang lancip-lancip lah. Kalau punya banyak waktu, mungkin merpatinya memang bagus, nggak apa-apa teman-teman. Jadi gimana ya, opsional sebenarnya ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kalau untuk tinggian mungkin merpatinya lainnya mendukung, ibaratnya dari kepalanya mendukung untuk tinggian, ya nggak masalah teman-teman. Karena lar itu tadi sudah saya katakan tidak bisa menjadikan patokan merpati bagus enggaknya 100% ya, cuma buat gambaran saja seperti itu. Lalu biasanya merpati lar lancip ini kurang diminati di pasaran merpati kolong ataupun tinggian teman-teman. Nah, ini kenapa saya bilang begini, karena di daerah saya di sini mainnya itu kolong dan tinggian itu banyak yang memakai lar yang bulat teman-teman, bulat dan rapi ya. Nah, itu kalau untuk lar lancip biasanya sering dihindari. Nah, untuk kolong pun di sini lumayan sering dihindari teman-teman. Kalau untuk merpati yang terah-terah kios ataupun pasar. Tetapi kalau memang terahnya sudah bagus walaupun lancip, pasti dipakai. Karena apa? Karena terah itu juga sangat berpengaruh sekali ke merpati ya, dan katuragan lainnya pun sangat mendukung. Jadi seperti itu teman-teman. Kekurangannya itu cuma merpatinya untuk dilatih tinggi itu agak perlu pekerja keras yang ekstra, latihan ekstra. Dan kalau di daerah saya itu peminatnya untuk merpati kolong dan tinggian itu agak kurang ya untuk merpati yang lar lancip. Jadi ada plus minusnya lah. Plusnya itu tadi terbangnya kenceng, merpatinya langkahnya bagus, cepat, kepakan sayapnya itu lebih sering, lalu lebih cepat mecah angin ya. Mecah anginnya itu jadi membuat merpati itu semakin sprintnya semakin kencang teman-teman. Ya kembali lagi ini bukan menjadi patokan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin nanti ada tambahan atau enggaknya nanti teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.